Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka Prodi. Waalaikumsalam, Bu Widya. Saya di ruangan ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Ini Bu, oh dari IAPI sudah datang, tapi dari Bu Sandra belum datang ya? Oke, apa? Ini mahasiswa belum masuk ya? Ntar disuruh masuk dulu. Sambutannya siapa, Bu Vini izin? Bu Irma, Bu Irma. Baik. Nanti ada dokumentasi foto-foto nggak, Bu Vini? Boleh, boleh. Perlu dokumentasi foto ya. Assalamualaikum Bu ini Bu Yoma. Waalaikumsalam Rino. Sehat Bu ya Rino Din. ya. Nanti selama acara berlangsung, mic-nya boleh di-mute dulu ya Rino ya. Bu. Thank you Rino. Rino di mana, Rino? Ah, Di rumah? Udah hmm, makan belum? lagi, Oh, lagi makan. lagi Bu, lagi Nggak kuliah hari ini? kosong, cuma ini doang, Belum, oke. kosong, cuma ini doang, kosong untuk lainnya. Oke.
Assalamualaikum Mbak Sandra. Waalaikumsalam, Bu Rafli. Sudah hadir Bu Sandra. Apa Assalamualaikum, kabar, Bu. Bu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum, Ah, Bu. ya Rino, gimana Rino? Alhamdulillah, rumah. Oke. Bu Samanda, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Rino, apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Salam kenal Ibu Sandra. Salam kenal Ibu. Izin Apa Bu, saya nanti yang akan mau memoderatori acara hari ini ya Bu. kabar? Siap, Makasih. terima kasih. Oke. Bu Sandra, Bu Irma sudah hadir semua ya? Oke. Monggo Bu Widya, silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas perkenankannya kita dianugerahkan nikmat sehat. Terlebih pada hari ini kita dapat bertatap muka secara online melalui media Zoom dalam acara kuliah umum dan Kapita Selekta dengan tema Manajemen Risiko berdasarkan KOSO dan ISO 31000. Yang kami hormati Dekan FEBUP Bapak Dr. Harnofin Syah, SMSI AKSIE Certified IPSAS yang saat ini berhalangan hadir dikarenakan ada acara lain yang harus beliau hadiri. Kehadiran beliau hari ini akan diwakilkan oleh Wakil Dekan Bidang 1, Ibu Dr. Irma Sari Permata, SEMM. Selamat siang, Ibu Dr. Irma. Selamat siang. Alhamdulillah. Yang kami hormati Kaprodi S1 Akuntansi FEBUP Ibu Rafrini Amiulianti PhD CA CME CMA ACPA beserta Sekprodi S1 Akuntansi Ibu Khalidah Utami SE MSc. Tak lupa kepada seluruh jajaran Kaprodi dan Sekprodi di lingkungan FEBUP dan kepada seluruh Bapak Ibu dosen yang hadir dalam acara hari ini. Tak lupa juga salam hangat dari kami kepada narasumber acara hari ini, Ibu Dr. Sandra Auliazani, SE, MSAK, CA, CPA, CICS, CRMP, CACP, ASEAN CPA. Tak lupa juga kepada mahasiswa-mahasiswi FEBUP yang kami banggakan yang saat ini mengikuti acara kuliah umum dan Kapita Selekta dengan tema Manajemen Risiko berdasarkan KOSO dan ISO 31000. Baik, untuk menginjak ke acara berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Wakil Dekan Bidang 1, Ibu Dr. Irma Sari Permata, SEMM. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Widya Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita yang cantik, Ibu Dr. Sandra Aulia. Yang saya hormati juga ada Ibu Kaprodi Akuntansi, Ibu Rafrini Amiulianti PhD, dan Sekpro-nya Ibu Khalida, serta moderator adalah Ibu Widya Ningsih Aziza, Ibu Bapak dosen, dan mahasiswa yang saya banggakan. Izin sebelumnya Pak Dekan berhalangan karena ada tugas harus ke daerah, jadi saya yang mewakili untuk sambutan ini. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat ya, sehingga kita bisa berkumpul walau secara daring ya kan. Dalam acara rutin ini sebenarnya setiap Kamis adalah acara Kapita Selekta yang untuk saat ini temanya adalah mengenai manajemen risiko berdasarkan KOSO dan ISO 31000. Nah, di sini untuk KOSO
manajemen risiko ini kan sebenarnya adalah membantu bagaimana kita memperhitungkan risiko ya selama perusahaan itu menghadapi. Jadi perusahaan itu sebenarnya tidak pasti akan ada risiko gitu. Jadi bagaimana perusahaan menangani risiko tersebut, gitu kan? Nah, untuk peserta ini adalah mahasiswa tingkat akhir Ibu Sandra, gitu. Dan dari berbagai prodi, ada prodi S1 akuntansi, S1 manajemen, ada D3 akuntansi dan D3 perpajakan. Tapi semuanya ini tentu harus tahu ya adik-adik ya untuk manajemen risiko. Jadi kita nanti kalau kita sudah lulus ya, mahasiswa sudah lulus, ya tentu kan dia akan terjun di lapangan ya, di dunia kerja. Jadi ini memang harus diketahui juga untuk adik-adik mahasiswa seperti itu. Untuk adik-adik mahasiswa mohon untuk mengikuti ya dengan tertib ya. Jadi nanti biasanya Ibu Sandra ini adik-adik mahasiswa kita ada tugas nih dari prodi gitu. Jadi mereka harus mengikuti ya, walaupun daring tetap harus jangan ditinggal tidur gitu loh ya adik-adik ya. Jadi karena nanti ada tugas yang harus diselesaikan. Mungkin ini sambutan saya, jadi tidak perlu terlalu panjang ya Bu Sandra ya untuk mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi serahkan kembali ke moderator, silakan Bu moderator. Terima kasih Ibu Dr. Irma Sari Permata, SEMM. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Irma Sari Permata tadi bahwa besar harapannya agar mahasiswa FEBUP dapat memperhatikan dengan seksama ya terkait penjelasan yang akan disampaikan oleh narasumber hari ini, dan semoga materi hari ini dapat menjadi insight dalam penyusunan skripsi adik-adik mahasiswa. Nah, adik-adik mahasiswa di sini dapat melihat nih, gelar narasumber kita hari ini salah satunya adalah CRMP, yaitu Certified Risk Management Professional. Jadi sangat tepat untuk topik hari ini dibawakan oleh Ibu Dr. Sandra Auliazani. Oke, sebelum kita menginjak ke acara inti, seperti pepatah ada yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka agar kita lebih kenal lebih dalam dan makin sayang dengan narasumber acara hari ini, izinkan kami untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap beserta gelar beliau adalah Dr. Sandra Auliazani, SE, MSAK, CA, CPA, CICS, CRMP, CACP, ASEAN CPA. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana dan magisternya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan kembali melanjutkan program doktoralnya di UI juga ya Ibu ya, yaitu pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Sertifikasi profesi ataupun kompetensi lainnya yang belum saya sebutkan ya, tadi gelarnya cukup panjang, tapi masih ada yang belum saya sebutkan lagi. Di antaranya yaitu Certified in Data Analytics, kemudian juga beliau adalah asesor kompetensi BNSP dan juga asesor akreditasi Prodi Lamemba. Pengalaman bekerjanya pun sungguh luar biasa. Narasumber kita, Ibu Dr. Sandra, pernah bekerja sebagai auditor di KAP Prasetyo Utomo dan rekan, itu pada tahun 2000 sampai 2002. Kemudian pada tahun 2003 sampai 2009 menjabat sebagai Kepala Bagian Akademik dan Keuangan Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kemudian tahun 2011 sampai sekarang beliau adalah dosen tetap program pendidikan vokasi UI, program studi akuntansi. Pada tahun 2014 sampai 2018, beliau adalah Ketua Program Studi Akuntansi Program Vokasi Universitas Indonesia. Kemudian tahun 2017 sampai sekarang,
beliau adalah komite audit pada perusahaan publik. Masih sama di tahun 2021 sampai sekarang, beliau adalah komite pemantau risiko pada perusahaan publik. Luar biasa pengalaman bekerjanya Ibu. Kemudian pengalaman organisasi profesi diantaranya tahun 2021 sampai sekarang sebagai Ketua Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Riset dan Perguruan Tinggi Institut Akuntan Publik Indonesia. Kemudian pada tahun 2023 sampai sekarang selaku Advisory Board and Reviewer Journal pada Indonesia Journal Accounting and Auditing. Pengalaman dalam kegiatan kementerian pun beliau geluti. Di antaranya tahun 2015 sampai 2016 dan berlanjut lagi di tahun 2023 sampai sekarang selaku tim ahli rekognisi pembelajaran lampau Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Selain itu pada tahun 2024 sampai sekarang beliau adalah tim ahli penjaminan mutu Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Diksi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Selain itu ada workshop selaku narasumber ataupun keynote speech yang telah banyak sekali ya, yang telah beliau hadiri. Rasanya waktunya kurang nih untuk membacakan CV beliau yang benar-benar kompeten pada bidang yang beliau geluti. Baiklah, sebelum kita mendengarkan paparan narasumber, Ibu Dr. Sandra Auliazani, kami ingatkan kepada peserta hari ini, terutama kepada mahasiswa FEBUP, untuk menyalakan kameranya selama acara berlangsung. Ya, kami wajibkan kepada seluruh mahasiswa FEBUP untuk menyalakan kameranya selama acara berlangsung. Ya, karena acara ini tentunya pasti direkam dan panitia bisa mencatat nih mahasiswa yang tidak menyalakan kameranya. Dan jangan lupa tadi seperti pesannya Ibu Irma bahwa ada tugas yang diberikan dari prodinya masing-masing. Selain itu, jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen ataupun adik-adik mahasiswa terkait materi yang disampaikan hari ini, dapat dituliskan menggunakan fasilitas chat room ataupun dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menyalakan ikon raise hand-nya terlebih dahulu. Nanti saya akan mempersilahkan kepada penanya. Baik, Bapak Ibu dan seluruh adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tema kuliah umum dan Kapita Selekta ke-10 hari ini adalah Manajemen Risiko berbasis KOSO dan ISO 31000. Tetap minta ya yang ini yang punya Atta. Ibu Indah, Atta mohon izin. Diandra. Ibu Indah Masri, Ada mana? panitia, mohon tolong di unmute. Oh, lahiran. Oh, anak lahiran. Nah. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, seperti kita ketahui bersama bahwa kesadaran akan pentingnya internal control dan pengelolaan risiko perusahaan atau yang dikenal dengan istilah Enterprise Risk Management atau IRM ini muncul karena adanya skandal bisnis yang berskala besar dan kegagalan bisnis yang membuat investor, karyawan, dan stakeholders lainnya mengalami kerugian yang sangat besar. Senyatanya, setiap entitas bisnis diharapkan dapat memberikan nilai kepada stakeholders. Ya, inilah yang menjadi dasar dari pemikiran IRM, Enterprise Risk Management. Tetapi dalam kenyataannya, setiap entitas pasti mengalami ketidakpastian. Nah, tantangannya adalah bagaimana entitas bisa menentukan seberapa besar ketidakpastian yang akan dan harus dihadapi dalam upaya untuk menumbuh kembangkan nilai para stakeholders-nya. Nah, pemaparan secara mendetail akan disampaikan oleh narasumber kita terkait manajemen risiko berdasarkan KOSO dan ISO 31000 kepada Ibu Dr. Sandra Auliazani. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih Ibu Widyaningsih. Apakah suara saya cukup terdengar dengan baik? Loud and clear, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat siang semuanya, salam sejahtera.
Terima kasih atas undangan yang diberikan Universitas Pancasila kepada kami di Institut Akuntan Publik Indonesia dalam acara kuliah umum Kapital Selekta yang berjudul Risk Management berbasis ISO dan COSO. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan Bidang 1, Ibu Dr. Irma Sari Permatasari, yang kami hormati Ibu Kaprodi S1 Akuntansi, ini sahabat karib saya, biasanya ketemu di tempat makan, hari ini ketemu di Zoom, Ibu Rafrini Amiyulianti, PhD, dan juga yang kami hormati Ibu Sekretaris Program, Ibu Kholidah Utami, dan Bapak Ibu seluruh dosen ya Universitas Pancasila yang hadir hari ini, dan Bapak Kaprodi S1 Manajemen, Bapak Dr. M. Nurudin Subhan, dan Ibu Kaprodi D3 Akuntansi, ini juga teman saya ini, Ibu Dr. Halo Indah Mbak Masri. Sandra. Bapak Kaprodi D3 Pajak, Bapak Dr. Yuli Ardianto, dan Ibu Moderator, saya sapa lagi ya, Ibu Widya Ningsih Aziza, dan Bapak Ibu dosen dan seluruh mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir dari S1 maupun D3 di FEB Universitas Pancasila. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Di mana adik-adik kabarnya sehat-sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Ini kebetulan Alhamdulillah. cuacanya mendung-mendung hangat ini, Ibu ya. Mendung-mendung Sangat hangat ya. mendukung acara hari ini. Ya, baik, saya izin. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. maju. Ya, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa semuanya, ini karena berbagai macam program studi ya. Tapi jangan khawatir, ini enterprise risk management ini tidak hanya berlaku untuk akuntansi saja. Jadi ini untuk semua ya. Jadi semua hal gitu ya, itu terkait dengan risk management ya. Jadi yang kita bahas ini terkait dengan ISO dan juga COSO. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya terkait dengan data saya. Oke. Nah, ini saya disclaimer dulu Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Jadi presentasi ini disusun oleh kami untuk mendukung kegiatan kuliah umum Kapital Selekta Universitas Pancasila. Dan presentasi berikut ya yang akan saya sampaikan ini semata-mata adalah suatu gambaran umum mengenai manajemen risiko berbasis ISO dan juga COSO dan tidak dimaksudkan untuk menyajikan secara detail. Jadi yang saya akan sampaikan lebih ke pondasi-pondasi bagaimana sih resiko manajemen gitu ya, manajemen risiko, enterprise risk management berbasis ISO dan COSO. Nah, IAPI juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menahan diri untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan pada materi publikasi. Jadi ini disclaimer dulu, kami kalau dari asosiasi biasanya kan ada disclaimer. Nah, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, sebelum mulai nih saya bicara tentang IRM, saya ingin tanya gitu ya, apakah ada yang pernah atau sedikit tahu atau mungkin banyak tahunya tentang IAPI? Mungkin ada yang mau voluntary untuk menjawab sebenarnya IAPI itu apa sih? Mungkin Rino ya? Boleh Rino? Rino pernah dengar nggak tentang IAPI? Institut Akuntan Apa Rino? Institut Akuntan Publik Indonesia bukan? Oh, jadi itu apa itu? IAPI. IAPI. Ya, itu panjangannya ya. Institut yang ada di Panjangannya. yang berbasis akuntan publik di Oh, yang Indonesia. berbasis. Oh, berarti Rino lumayan menyimak ya. Tadi googling nggak Rino ya? Ya, sebelum saya masuk ke risk management, mungkin saya akan menyampaikan tentang IAPI dulu ya, Bapak Ibu, supaya lebih kenal lagi nih terkait dengan IAPI. Karena kompetensi risk management ternyata masuk juga loh dalam kompetensi di IAPI. Nah, sedikit saya akan menginformasikan dulu ya sebelum masuk ke risk management.
IAPI adalah Institut Akuntan Publik Indonesia yang resmi berdiri di tahun 2007, tepatnya di 24 Mei 2007, dan merupakan asosiasi profesi akuntan publik yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan KMK nomor 443 01/2011. Nah, IAPI di dalam dunia internasional, mungkin kalau adik-adik di accounting itu kenal ya dengan IFAC. Nah, IAPI adalah full member dari International Federation of Accountants sejak 2021. Karena IAPI adalah full member dari IFAC, maka IAPI harus memenuhi statement membership obligation, ya, semua statement membership obligation, termasuk salah satunya adalah SMO 2. Jadi SMO itu ada 6 ya. Ada 6 dan SMO 2 itu bicara tentang kompetensi, yaitu yang harus dimiliki oleh seorang profesional accountant, yaitu adalah International Education Standard. Nah, di salah satu kompetensi di dalam International Education Standard ada bicara tentang risk management. Nah, jadi hari ini kita akan membahas itu bersama-sama. Dan selain di IFAC, IAPI adalah associate member dari Asian Federation of Accountants dari sejak 2018, dan IAPI merupakan anggota luar biasa dari Kadin ya, Kamar Dagang Industri sejak tahun 2022. Nah, dasar hukum IAPI dinaungi oleh undang-undang ya, khusus untuk akuntan publik, langsung diaturnya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Dan IAPI ditetapkan sebagai asosiasi profesi akuntan publik satu-satunya di Indonesia. Ini berdasarkan pada KMK nomor 433. Jadi kalau adik-adik nanti ketemu asosiasi-asosiasi lain terkait dengan akuntan publik, hanya IAPI yang merupakan asosiasi satu-satunya yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga diatur di PP nomor 20 dan juga PMK 154. Nah, IAPI ini punya beberapa kewenangan. Yang pertama adalah menyusun dan menetapkan standar profesional dan etika akuntan publik. Jadi kalau adik-adik terutama di accounting ya, kalau kita belajar auditing gitu ya, kalau auditing itu berarti ada standar yang harus diikuti. Nah, standarnya itu disusun dan ditetapkan oleh IAPI, masuk etika akuntan publik. Nah, yang kemudian adalah melaksanakan ujian profesi akuntan publik dan menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan serta melakukan review mutu akuntan publik. Nah, sebenarnya akuntan publik itu siapa? Akuntan publik itu adalah seseorang, jadi person yang mendapatkan izin sebagai akuntan publik dari Menteri Keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 untuk dapat memberikan jasa assurance dan non-assurance. Nah, jasa assurance adalah jasa akuntansi yang bertujuan memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non-keuangan berdasarkan suatu kriteria. Nah, sebagai seorang profesional, ya, tentu IAPI harus memunculkan yang namanya public trust. Karena dia adalah trusted profesional, maka harus memiliki yang namanya CPA, Certified Public Accountant. Jadi mudah-mudahan ini mahasiswi dari Universitas Pancasila bisa menjadi akuntan publik ya. Bisa menjadi akuntan publik dan bisa punya kantor sendiri. Gitu ya. Jadi kalau akuntan publik justru bisa kita meng-hire orang-orang untuk bekerja di kita gitu ya. Mungkin Mas Antoni mau nggak jadi akuntan publik, Mas Antoni? Mau Ibu. Mau ya, pengen ya. Ya. Nah, siapa itu trusted profesional? Nah, kalau kita trusted ya, akuntan publik sebagai trusted profesional, maka kita harus menerapkan yang namanya ethical principle sebagai fundamental aspek ketika kita akan menjadi seorang profesional. Supaya kita bisa responsible, kita bertanggung jawab terhadap praktek bisnis yang akan kita lakukan dan juga memunculkan trust gitu ya, percayaan. Nah, baik di organisasi maupun di lingkup kita berpraktek gitu ya. Nah, ini kalau adik-adik lihat gitu, akuntan publik di Indonesia itu jumlahnya berapa banyak sih? Ini kebetulan saya belum update ya, per Januari 2024 ini. Jumlah akuntan publik adalah 1.538 dan jumlah KAP-nya adalah 644
pusatnya 481, cabangnya 163. Dan sebagian besar akuntan publik bertempat di Jabotabek. Nah, jadi banyak daerah-daerah juga yang akuntan publiknya masih sedikit. Jadi kalau adik-adik ada yang di daerah ya, di daerahnya bisa nih buka di tempatnya masing-masing gitu ya untuk menjadi akuntan publik. Karena potensinya sangat besar. Bayangkan berapa banyak perusahaan TBK, berapa banyak perusahaan yang non TBK yang wajib gitu ya diaudit oleh akuntan publik. Jadi banyak undang-undang yang mengatur bahwa laporan keuangannya harus diaudit oleh akuntan publik. Nah, jadi potensi pasarnya sangat besar, tapi jumlah akuntan publik kita masih sedikit. Nah, bagaimana kita mendapatkan izin menjadi akuntan publik? Tentu yang pertama adalah kita harus lulus ya, tidak hanya mengikuti, tapi mengikuti dan lulus ujian profesi akuntan publik atau CPA of Indonesia. Nanti setelah itu kita akan ada verifikasi pengalaman di bidang audit dan mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Nah, ini adik-adik, karena kita ada yang dari D3 sampai S1, kalian bisa boleh ambil mulai dari semester 6. Ya, mata kuliahnya nggak usah khawatir karena mata kuliahnya tuh semuanya pasti kalian sudah ambil gitu ya di kelas gitu. Jadi silakan aja kalau ingin mengikuti CPA of Indonesia. Nah, mungkin nanti next session kita akan bahas lebih detail ya terkait ini. Nah, ini ya. Jadi ujiannya bisa di mana? Ujiannya bisa di mana-mana, online kok ujiannya. Di testing center IAPI ada 68 tersebar di kota besar di Indonesia. Jadi bisa ikut di mana saja. Nah, selain itu IAPI juga ini periode-periode ujian ya. Kalau di IAPI adik-adik nanti bisa, wah ini udah mau semester akhir nih ya. Jadi bisa ikut ujian mungkin periode 3 atau periode 4 atau kalau siap ya periode 2 di bulan ini gitu ya. Itu silahkan saja. Jadi bisa di mana saja dan juga di testing center ya tentunya dan juga di apa namanya di periode-periode yang ada di IAPI. Nah, selain itu IAPI juga punya namanya CPA Indonesia Academy. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti ingin gitu ya ngambil suatu topik tertentu kok kemarin kurang menguasai ya topik apa gitu ya, IAPI itu punya gitu topik-topik baik PSAK maupun topik lainnya yang ada di CPA Academy. Nah, itu sedikit pengenalan tentang IAPI. Tadi yang jawab pertanyaan siapa ya? Nah, nanti yang tadi siapa tuh tadi? Antoni, terus ada Rino. Ya, Rino sama Antoni ya. Nanti saya jawab pertanyaan mau saya ini nih dikasih tumbler sama IAPI ya. Wih, udah dapet tiket masuk ya, Bu? Iya. Oh iya, IAPI itu ada CPA Days. Satu Hmm. lagi. Jadi kalau adik-adik nih punya Instagram gitu ya, silakan follow Instagramnya IAPI. Jadi IAPI ini punya CPA Days nanti bulan September di Bandung. Kalau mau sekalian jalan-jalan di Bandung, jadi bisa ikut apa lomba ya, lomba akuntansi gitu dan auditing di Bandung nanti CPA Days. Jadi silakan aja nanti buka Instagramnya dan juga IAPI punya jurnal namanya IJA, Indonesian Journal Auditing and Accounting. Itu juga bisa diikuti sama adik-adik kalau memang ada tulisan ya. Dan itu di acara CPA Days nanti ada presentasi terkait CPA Days terkait dengan paper-paper yang dimasukkan. Jadi kalau adik-adik punya paper gitu ya boleh dimasukkan. Ataupun dosen-dosennya juga boleh Ibu Widyaningsih. Iya, siap, Ibu Sandra. Oke. Nah, sedikit tadi tentang IAPI ya. Nah, sekarang saya akan bahas Enterprise Risk Management. Nah, karena kita basisnya adalah COSO dan ISO gitu ya, maka kita akan lihat nih definisinya berdasarkan COSO dan ISO. Nah, di COSO dan ISO, COSO itu terakhir 2017, ISO itu terakhir 2018. Ini saya harusnya taruh ISO di paling atas ya, karena kita tulisannya ISO dan COSO, COSO-nya di nomor 2, tapi nggak apa-apa. Nah, resiko itu apa sih kalau menurut COSO? Menurut COSO, resiko itu adalah the possibility that events will occur ya and affect the achievement of strategy and business objective. Jadi bentuknya adalah masih possibility. Kemungkinan suatu peristiwa itu akan terjadi. Jadi kemungkinan akan ada peristiwa nih yang akan terjadi dan peristiwa itu akan mempengaruhi strategi dan bisnis objektif.
Jadi perusahaan tuh pasti punya bisnis objektif, punya strategi. Kalau ada suatu peristiwa yang memiliki possibility, kemungkinan akan terjadi atau mempengaruhi, maka itu disebut resiko. Tapi kalau udah terjadi gimana? Kalau udah terjadi, itu bukan resiko. Karena resiko itu adalah sesuatu yang bentuknya adalah ketidakpastian. Karena apa? Ya, peristiwanya belum terjadi. Jadi kalau ada suatu peristiwa yang sudah terjadi, kita bukan lagi nyebut, waduh, gimana ya kita memitigasi resikonya? Udah kita nggak bisa sebut gitu. Tapi adalah problem solving. Gimana masalah ini kita selesaikan? Jadi bukan resiko. Jadi kalau resiko itu kata kuncinya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Nah, kalau ISO mendefinisikan resikonya itu langsung dia pengaruh dari suatu ketidakpastian terhadap objektif. Ya, jadi pengaruh ketidakpastian terhadap objektif. Kalau ada yang berpengaruh terhadap tujuan, terhadap strategi perusahaan, berarti itu resiko. Nah, resiko timbul tadi karena ada uncertainty, ketidakpastian. Ya, kondisi yang tidak pasti atau uncertainty biasanya ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah tenggat waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai akhir. Jadi kalau adik-adik punya kegiatan, ya pasti ada perencanaan, pasti ada akhir kegiatan. Nah, kalau di tengah-tengahnya kan ada tenggat waktu. Nah, tenggat waktu inilah bisa terjadi apapun di dalam tenggat waktu. Ya, berarti ada resiko. Berikutnya apa? Karena keterbatasan informasi. Kita ini bonded rationality. Jadi kita punya keterbatasan informasi. Karena informasi kita yang terbatas, berarti ada sesuatu informasi yang kita nggak ketahui. Sehingga ada ketidakpastian terkait dengan informasi yang tidak kita ketahui tersebut. Dan juga ada keterbatasan pengetahuan atau kemampuan atau teknik dari pengambilan keputusan. Nah, ini juga bisa menimbulkan suatu ketidakpastian. Nah, risiko can only be managed if there is clarity or well-defined objective. Jadi kita baru bisa memanage risiko kalau objektifnya jelas. Nah, objektif itu harus smart, spesifik, measurement, achievable, relevan, realistik, dan harus ada time bound. Kapan akan achieve? Nah, implementasi risk management akan memaksa kita untuk mendefinisikan atau memahami tentang objektif itu lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita ingin mencapai objektif, sehingga kita akan mendefine, untuk mencapai objektif ini berarti resiko apa ya yang kira-kira akan timbul dari suatu ketidakpastian tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat perusahaan, ya ini resiko yang umum yang ada di perusahaan, yaitu resiko keuangan, resiko operasional, resiko strategis, resiko eksternal. Resiko keuangan, misalnya apa sih, Bu, yang terkait resiko keuangan? Ada resiko pasar, ada resiko likuiditas, ada resiko kredit, resiko permodalan. Resiko pasar contohnya apa? Tingkat bunga, ya, kalau fluktuatif bunganya, nilai tukar, ya, resiko komoditas. Nah, itu adalah resiko-resiko yang terkait dengan keuangan. Kalau resiko operasional berarti terkait dengan operasionalnya, yaitu misalnya resiko SDM, produksi, teknologi, aset, proyek, sistem, proses. Nah, ini terkait dengan kegiatan operasional, maka kita sebut sebagai operational risk atau resiko operasional. Nah, berikutnya adalah resiko strategis. Resiko strategis berarti terlihat dari strateginya. Strategi risk gitu ya. Resiko bisnis, resiko perencanaan, resiko transaksi strategis, resiko investasi itu masuk sebagai resiko strategis. Kemudian resiko eksternal. Jadi yang tadi ini 3 nih resikonya resiko internal. Tetapi ada resiko yang bersifat eksternal. Jadi resiko itu kita bisa dapetin dari resiko internal dan juga resiko eksternal. Resiko eksternal apa? Resiko lingkungan, resiko reputasi, resiko hukum, politik, sosial yang bersifat di luar lingkup di perusahaan yang mungkin saja akan mempengaruhi objektif atau strategi dari perusahaan. Nah, jadi resiko itu tadi ya, ada internal faktor, ada eksternal faktor yang menyebabkan adanya ketidakpastian yang berpengaruh terhadap achievement dari objektif. Bisa negatif, bisa positif.
Ya, resiko itu tidak selalu negatif, tapi dia bisa positif gitu. Nah, bagaimana menurut ISO 31000 ya? Ini adik-adik mudah-mudahan ini topiknya tidak berat ya. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin saya kasih yang umum ya, umum. Tapi ini kita ambil langsung dari ISO dan COSO gitu. Buat pondasi ini saya apresiasi sekali dari Universitas Pancasila karena topik ini tuh topik yang agak advance gitu ya untuk D3 maupun S1 dan kalian dapat di awal nih sebelum lulus gitu ya. Jadi kalau ada nanti di perusahaan ngomongin tentang manajemen risiko, udah nggak perlu apa namanya khawatir lagi ya. Oh, kalian ternyata sudah ikut nih di apa Kapital Selekta kuliah umum tentang risk management dan langsung ngambil dari standar yang commonly dipakai secara global, yaitu ISO dan COSO. ISO dan COSO ini rujukan yang menjadi rujukan utama ketika kita bicara tentang risk management. Nah, tapi apakah tadi ya saya sudah sampaikan di disclaimer, saya dalam hal ini tidak ya apa namanya ini balik lagi ini adalah yang saya sampaikan adalah pendapat pribadi dari saya gitu ya apa namanya terkait dengan penyampaian hari ini. Jadi tidak mewakili IAPI secara keseluruhan gitu ya yang disampaikan ini. Jadi memang berdasarkan apa ya internalisasi dari pengetahuan yang dimiliki ya. Nah, jadi ISO, adik-adik, jadi kita kembali lagi ke ISO 31000. ISO singkatan dari International Organization for Standardization. Ibu ada nggak sih ISO yang lain? Banyak ya, adik-adik ya. ISO tuh banyak sekali. Kalau di Indonesia bisa nggak cari ISO? Kita kalau beli di luar kan kadang, kalau dulu saya baca tahun berapa ya, begitu keluar tuh saya langsung beli waktu itu, 2018 ya. Waktu itu belum ada SNI-nya di Indonesia. Di Indonesia tuh biasanya SNI Standar Nasional Indonesia itu terbit gitu ya setelah beberapa lama gitu ya setelah apa ISO keluar. Nah kalau di ISO kan kita belinya pakai dolar kan untuk beli standar. Oh standar baru keluar nih kita beli itu pesan pakai dolar. Saya ingat ya dulu saya seperti itu saya beli waktu itu karena SNI-nya belum ada dan dia baru keluar. Nah, tapi adik-adik sekarang, Bu, pengen lihat dong yang bahasa Indonesia aja deh, bacanya pengen baca gitu ya. Nah, itu cari aja di SNI, ya, Standar Nasional Indonesia tuh kalau adik-adik beli, itu ada gitu ya, soft file-nya ada, mau beli hard file-nya juga ada. Nah, bahkan di SNI itu dia punya untuk yang government punya, komersial punya gitu ya. Kalau saya perhatikan yang government itu pun juga sebenarnya adapt dari yang ISO 31000 yang kemudian dimodified menjadi yang apa namanya public ya untuk perusahaan pemerintahan. Kemudian ISO merupakan badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara dan tahun 2018 menerbitkan ISO 31000 ya Risk Management Guideline. Ya, standar ini menggantikan ISO sebelumnya yaitu 2009 tentang Risk Management Principle and Guidelines yang terbit tahun 2009. Jadi pastikan bahwa adik-adik mahasiswa menggunakan ISO terbaru di 2018. Nah, dan karena ini bergerak terus gitu ya, resiko muncul karena ketidakpastian dan di dunia ini sekarang ini perubahan itu cepat sekali. Segala sesuatu mengalami ketidakpastian yang pasti adalah justru perubahan itu sendiri ya itulah yang mendasari risk management. Oke, kalau menurut ISO risk management adalah kultur, budaya, proses dan struktur are directly toward realizing potential opportunity yang meng-guide kita ya untuk memperoleh opportunity potensial. Tapi di samping itu kita akan menghindari atau memanage ya, memanage kemungkinan resiko-resiko yang tidak diinginkan. Nah, resiko manajemen proses, kalau proses itu apa saja? Yaitu communicating, ya mengkomunikasikan, yaitu kita establishing konteks, kita konteksnya mau ngomongin yang mana nih? Kemudian mengidentifikasi resiko, kemudian kita analyzing resiko, kemudian mengevaluasi resiko, kemudian bagaimana kita mentreatment ya resiko tersebut dan juga memonitoring dan mereview resikonya.
Jadi suatu proses mengidentifikasi, mengukur resiko, serta membentuk strategi untuk mengelola melalui sumber daya yang tersedia. Jadi merencanakan atau mengorganisir, menyusun, memimpin, mengawasi, mengevaluasi program manajemen penanggulangan risiko. Ya. Nah, ISO 31000 2018 itu mencakup ya panduan dalam bagaimana kita memanage risiko. Nah, di ISO 31000 ya, kita selalu sebutnya Integrated Risk Management atau manajemen risiko terintegrasi yang terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama adalah principles. Principles, jadi prinsip-prinsip dasar yang ini akan memberikan panduan bagaimana karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien dan kita bagaimana mengkomunikasikannya dan menjelaskan maksud dan tujuannya. Jadi prinsip dasarnya apa? Yang kedua di ISO bicara tentang framework. Framework ini yaitu membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam kegiatan atau fungsi-fungsi yang signifikan. Yang ketiga itu adalah proses. Proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dengan dan saling terkait. Nah, ini adik-adik ya. Ini adalah elemen ISO 31000 2018. Jadi kalau adik-adik googling ya, elemen ISO 31000 nanti akan keluar gambar ini. Karena ini gambar yang akan menjadi basic kita dalam melakukan integrasi risk management. Nah, saya akan mulai. Tadi bisa lihat di sini ya. Ada 5 klausa gitu ya di framework ya. Pertama di prinsip dulu. Di prinsip adalah tujuan ISO adalah value creation and protection. Bagaimana menciptakan value creation dan tapi kita memproteksi. Itu principle. Nah, kemudian ada lagi yang namanya framework. Framework ini adalah tentang tadi ya, bagaimana kerangka untuk kita mengelola risiko. Dan kemudian ada yang lebih teknisnya lagi, yaitu proses. Bagaimana kita melihat risiko itu, kemudian kita komunikasikan, bagaimana kita mengakses, bagaimana kita men-treat, bagaimana kita memonitor, dan bagaimana kita merecord, ya, mencatat. Nah, kita mulai satu-satu. Mulai dari prinsip. Nah, prinsipal ini adalah ya tujuannya menciptakan dan melindungi nilai value creation and protection. Jadi ini meningkatkan kinerja dan mendorong inovasi dan mendukung pencapaian tujuan. Bagaimana dia ini bisa untuk meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan meningkatkan mendukung pencapaian tujuan. Nah, bisa lihat di gambar ini adalah panduan tentang karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien. Bagaimana kita mengkomunikasikannya, maksud dan tujuannya. Nah, ini merupakan dasar untuk mengelola risiko dan harus dipertimbangkan ketika kita akan menerapkan kerangka kerja yang next lagi ya tadi nanti keduanya adalah kerangka kerja kemudian proses manajemen risiko. Nah, prinsip-prinsip yang ada di bundaran ini itu harus memungkinkan organisasi mengelola dampak ketidakpastian dalam mencapai tujuan. Jadi supaya bisa value creation and protection ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 hal ya yang harus disiapkan gitu ya, yang harus dipegang dan dilaksanakan. Yang pertama kalau kita lihat yang pertama adalah ya adik-adik bisa lihat tuh integrated gitu ya. Integrated manajemen risiko artinya adalah manajemen risiko itu bagian dari integral dalam suatu aktivitas organisasi. Jadi dia tuh terintegrasi. Makanya namanya integrated risk management. Supaya dia bisa value creation and protection, dia harus terintegrasi. Yang kedua adalah struktur ya dan komprehensif. Jadi terstruktur dan komprehensif itu artinya dia harus berkontribusi terhadap keseluruhan gitu ya, terstruktur dan juga mengcapture secara komprehensif. Sehingga kita bisa kalau secara komprehensif berarti hasilnya ini ya keseluruhan, konsisten dan tentu dapat dibandingkan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu customize. Customize ini artinya tuh disesuaikan lah ya. Custom gitu ya, custom. Jadi dapat disesuaikan dan kita bisa lihat ya kesesuaiannya berdasarkan konteks dari internal maupun eksternal organisasi sehingga tercapai ya objektif dan sasaran tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah inklusif. Gitu ya.
Kalau inklusif berarti keterlibatannya itu sesuai dan tepat waktu dari seluruh pemangku kepentingan dan memungkinkan semua pengetahuan dan juga pandangan, persepsi ya menjadi bahan pertimbangan dan juga hasilnya menghasilkan adanya awareness gitu ya. Awareness dan manajemen resiko yang terinformasi dengan baik gitu. Nah, berikutnya yaitu kalau lihat di gambar ini kan dinamis ya. Sifatnya adalah dinamis. Dinamis ini berarti resikonya tuh dapat muncul. Resiko tuh dinamis gitu. Jadi bisa jadi sekarang ada, besok nggak ada, besok nggak ada, ternyata besok kemarin nggak ada, sekarang ada gitu ya. Jadi resiko itu bersifat dinamis. Dapat muncul, dapat berubah gitu ya, dapat hilang ya. Jadi seiring perubahan konteks dari internal maupun eksternal organisasi atau perusahaan gitu ya. Jadi manajemen risiko ini akan mengidentifikasi, mendeteksi ya, mengakui dan menanggapi perubahan-perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dengan tepat waktu dan tepat sasaran gitu ya. Jadi karena dinamis, jadi ya udah kita aja juga dinamis gitu dalam mengelola risiko. Kemudian yang berikutnya tadi kita bisa lihat lagi di gambar ya, terkait dengan informasi terbaik yang tersedia. Best available information. Jadi masukan manajemen risiko ini tergantung. Jadi garbage in, garbage out. Kalau informasi yang masuknya itu bagus, berarti kita bisa memanage risiko itu dengan lebih baik gitu ya. Jadi masukan manajemen risiko ini berdasarkan informasi yang terbaik. Informasinya informasi kapan? Informasi kita akan lihat juga tren, misalnya informasi historis, informasi kini, dan informasi masa depan. Jadi sama seperti PSAK 71, kita akan lihat ya lampau, sekarang, dan masa depan. Nah, kemudian manajemen risiko itu secara eksplisit juga kalau di base information akan menghitungkan segala kalau ada limitation, uncertainty yang berkaitan dengan informasi, dan informasi tersebut akan di-analyze ya, sehingga informasi yang diperlukan itu harus tepat waktu, jelas, tersedia untuk ya pemangku kepentingan terkait dengan manajemen risiko. Kemudian kalau kita lihat lagi ya di adik-adik lihat lagi setelah base information apa? Human and cultural factor. Jadi ternyata faktor manusia dan budaya itu juga penting loh dalam risiko. Mungkin adik-adik pernah dengar yang namanya risk awareness, risk behavior gitu ya. Nah, itu masuk sebagai faktor ke-6 ya. Faktor ke-berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perilaku budaya manusia gitu ya secara signifikan akan mempengaruhi semua aspek dari bagaimana kita memanage risiko dalam setiap tingkatan maupun tahapan. Kemudian continuous improvement. Nah, perbaikan yang berkelanjutan ya kalau kita bisa ikutin semuanya gitu ya, sebenarnya manajemen risiko itu bisa terus sebagai perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan pembelajaran maupun pengalaman. Nah, jadi prinsip ini merupakan fondasi gitu ya, adik-adik. Fondasi mengelola risiko dan sebaiknya dipertimbangkan saat menyiapkan kerangka kerja dan juga proses ya. Nanti kan setelah ini kita bicara tentang framework gitu ya. Setelah itu proses manajemen risiko. Jadi ini merupakan fondasi dari kita mengelola risiko. Nah, prinsip ini sebaiknya ya memungkinkan organisasi untuk mengelola efek ketidakpastian terhadap sasaran-sasaran yang ditimbulkan gitu. Nah, ini yang terkait dengan prinsip. Jadi prinsip ini tadi ya ada integrated, struktur, and comprehensive. Dia harus customized, dia harus inklusif, dia harus dinamis, dia harus based information, ada faktor human and budaya, kemudian harus continual improvement. Nah, terus bagaimana dengan berikutnya yaitu kerangka. Kalau fondasinya udah kita siapkan, maka yang kedua kita akan siapkan kerangkanya. Nah, tujuan kerangka manajemen risiko framework-nya adalah membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam kegiatan atau fungsi-fungsi yang signifikan. Jadi kalau lihat di sini adik-adik, efektivitas manajemen risiko tergantung pada
integrasinya ke dalam tata kelola organisasi, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Ya, ini membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama top manajemen, manajemen puncak. Ya, jadi dukungan utama justru ada di manajemen puncak. Nah, kemudian organisasi harus mengevaluasi praktek ya dan proses manajemen risiko yang ada, mengevaluasi setiap kesenjangan dan mengatasi kesenjangan tersebut dalam kerangka kerja. Jadi kita lihat dulu nih bagaimana proses manajemen risiko yang ada. Kita evaluasi ada nggak kesenjangan gap, ada nggak gapnya. Terus bagaimana kita mengatasi kesenjangan tersebut. Komponen-komponen kerangka kerja dan cara mereka bekerja sama disesuaikan juga dengan kebutuhan organisasi. Jadi untuk mencapai ini tentu yang paling pertama kerangka ini bisa jalan kalau leadership and commitment. Jadi yang pertama adalah leadership and commitment. Yang leadership and commitment terus juga poinnya ada apa aja? Ada integration, ada design, ada implementation, ada evaluation, ada improvement. Jadi ada 5 kategori untuk ya 5 unsur dalam kerangka termasuk leadership, jadi ada 6 ya. Mungkin adik-adik kalau integrasi gimana tuh, ada lagi muncul integrasi gitu ya, muncul lagi integrasi dalam manajemen risiko di dalam framework. Nah, kita mulai dari yang tengah ya, leadership and commitment. Jadi risk management ini membutuhkan komitmen dari manajemen puncak dan juga risk oversight committee gitu ya. Kebetulan saya juga risk oversight committee di salah satu perusahaan TBK. Nah, itu yang mengawasi nanti proses manajemen risiko yang ada di dalam perusahaan ya. Nah, harus memastikan bahwa manajemen risiko ini integrasi dalam semua organisasi ya, dalam semua kegiatan organisasi. Dan harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen manajemen puncak tadi. Jadi leadership ini menjadi kunci ya, karena risk management ini nggak jalan kalau leadership and commitment-nya tidak ada dari top management. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kalau kita lihat di sini di PPT-nya adalah yang kedua adalah integrasi. Integrasi berarti manajemen risiko itu kita integrasikan ya. Nah, tapi terintegrasi ini juga tergantung dari pemahaman ya, tergantung dari pemahaman tentang struktur dan konteks di organisasi tersebut gitu ya. Nah, adik-adik kalau ada bahasa saya yang kurang dimengerti mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Nah, resiko itu dikelola di setiap bagian di dalam struktur organisasi perusahaan gitu ya. Setiap orang dalam suatu organisasi pasti memiliki tanggung jawab untuk mengelola resiko. Sehingga resiko ini ya kerangka manajemen resiko ini mengharuskan adanya integrasi dari seluruhan tersebut gitu. Yang berikutnya yaitu desain. Ya, kalau lihat di sini ya desain. Desain itu artinya memahami organisasi dan konteksnya. Nah, komitmen terhadap ya manajemen resiko ya memahami itu gimana ya Bu ya mendesainnya. Pertama tadi ya adanya komitmen dari manajemen resiko tadi. Komitmen terhadap manajemen resiko. Jadi harus ada komitmen dulu. Terus habis itu kita ya, tadi saya ke-mute ya. Tadi Ya, udah sampai mana ya? suaranya sempat hilang, Ibu. Oh, hilang ya. Ini udah nyambung lagi belum, Bu? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya. Tadi udah sampai mana ya, Bu? Tadi terkait dengan Desain ya, eh, udah sampai desain. ya, jadi seluruh Tadi level organisasi itu harus support. ya, ya, baik. Jadi terintegrasi. Kemudian yang ketiga yaitu desain ya. Kalau desain itu kita harus memahami organisasi dan konteksnya gitu ya. Yang pertama adalah kita harus menyatakan komitmen terhadap manajemen resiko gitu, terutama top manajemen. Kemudian kita melihat lagi bagaimana penugasan peran organisasi, otoritas yang eh, siapa yang otorisasinya, tanggung jawabnya, akuntabilitasnya itu masuk dalam desain. Terus bagaimana pengalokasian sumber dayanya, kemudian hal yang termasuk dalam hal komunikasi dan konsultasi itu didesain dengan baik gitu ya. Nah, berikutnya setelah tadi ya semuanya terintegrasi, terus kemudian udah didesain dari komitmen, terus kemudian organisasi.
otoritasnya bagaimana, tanggung jawabnya seperti apa, alokasi sumber dayanya bagaimana, terus komunikasi dan konsultasinya seperti apa, barulah kita setelah mendesain kita mengimplementasikan. Ya, mengimplementasikan tuh macam-macam dari mulai kita tadi ya pengembangan perencanaannya, mengidentifikasi di mana manajemen resiko ini, terus kemudian unit atau lingkupnya konteksnya dalam bentuk apa ya konteksnya, kapan dan bagaimana ya berbagai jenis kebutuhan ini berbagai jenis kebutuhan ini berbagai jenis keputusan ini dibuat gitu ya oleh siapa. Nah, itu juga masuk dalam tahap implementasi. Kemudian bagaimana memodifikasi proses pengambilan keputusan jika perlu kalau ada hal yang perlu gitu ya, bagaimana nih kita memodifikasi proses pengambilan keputusan. Lalu bagaimana memastikan bahwa pengelolaan risiko itu dipahami dan dapat dipraktekkan terimplementasi dengan baik gitu ya di dalam perusahaan. Nah, itu tahap implementasi. Kemudian setelah diimplementasi tentu kita akan evaluasi. Jadi evaluation. Evaluation adalah untuk mengevaluasi efektivitas kerangka kerja manajemen risiko sehingga organisasi itu harus secara berkala akan melakukan atau mengukur kinerja dari kerangka manajemen risiko terhadap pencapaian tujuannya ya. Terus terhadap juga apakah mencapai apa yang sudah direncanakan. Indikator-indikatornya seperti apa, perilakunya bagaimana. Dan menentukan apakah kerangka kerja ini cocok ya untuk kerangka kerja yang disusun itu ya, itu cocok untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kalau udah kita evaluasi, baru ketemu kan loophole apa ininya gapnya di mana gitu ya, sehingga kita bisa melakukan improvement yang kita bisa saja melakukan melalui adaptasi atau kita bisa melakukan secara bertahap perbaikan secara terus-menerus. Nah, itu yang masuk dalam kerangka kerja dari manajemen risiko. Jadi unsur integration, design, implementation, evaluation itu masuk di dalam kerangka atau framework risk management framework. Nah, di dalam apa namanya lingkup risk management, kerangka ini menjadi hal yang memang penting ya untuk dilaksanakan. Jadi tadi prinsip, terus kemudian kerangka ini terstate ya dengan jelas di dalam learning outcome yang ada di IS ya. Nah, kemudian terkait dengan berikutnya terkait dengan proses. Nah, kalau terkait dengan proses ya adik-adik bisa lihat di sebelah kiri risk management gitu ya. Prosesnya itu akan kita lihat dari bagaimana communication and consultation itu terjadi di sepanjang proses manajemen risiko. Terus bagaimana proses monitoring ya, itu agak-agak belakang sebenarnya. Monitoring itu terjadi di belakang, di sepanjang proses manajemen risiko, monitoring and review. Makanya garisnya dia tuh panjang, karena dia akan melakukan komunikasi and consultation sepanjang proses risk management dan akan melakukan monitoring dan review sepanjang proses risk management. Proses manajemen risiko melibatkan penerapan kebijakan. Jadi pertama nih kalau kita mau laksanakan lagi secara teknis, tadi udah prinsip udah, ya framework udah. Bagaimana prosesnya? Jadi yang pertama adalah kita harus bikin yang namanya policy atau kebijakan dari manajemen risiko. Kemudian baru kita turunkan lagi menjadi prosedur. Prosedurnya seperti apa nih prosedur manajemen risiko? Kemudian kita praktekkan secara sistematis dan terhadap kegiatan komunikasi dan konsultasi, menetapkan konteks, terus kita menilai, memberlakukan, ya mengimplementasikan, terus kita memantau, ya memonitoring, terus kemudian meninjau, kita mereview, terus kemudian kita merecord and reporting, melaporkan, mencatat dan melaporkan risiko. Nah, proses manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari manajemen dan pengambilan keputusan dan diintegrasikan ke dalam struktur, operasi, dan proses organisasi. Nah, ini dapat diterapkan di any level, mau level strategis, operasional, program, proyek, unit, itu semua level bisa di risk management. Nah, kemudian sifatnya adalah dinamis dan variabel dari perilaku budaya manusia itu harus dipertimbangkan selama proses manajemen risiko. Jadi kembali lagi ada masalah perilaku dan budaya manusia ya, seperti yang ada di prinsip tadi menjadi hal yang penting selama proses manajemen risiko. Makanya dia menjadi fondasi ya ketika ini mau dilaksanakan. Nah, seperti apa namanya proses risk management risiko? Yang pertama kalau kita lihat di gambar ini ya adik-adik ya, tentu kita akan lihat
Pertama adalah communication and consultation, ya. Nah, communication dan consultation ini itu adalah membantu stakeholders, ya, atau pemangku kepentingan yang relevan dalam memahami resiko. Karena nggak semua orang ngerti tentang resiko. Jadi consultation and communication adalah membantu pemangku kepentingan, karena pemangku kepentingannya banyak ya di dalam perusahaan ya. Karena kan lingkup resiko tadi ada unit, ada bentuk apa, project, ada bentuk departemen, any level of organization. Bisa level strategis, bisa level operasional gitu ya. Nah, jadi kemungkinan akan ada pemahaman-pemahaman manajemen resiko atau pengambilan keputusan yang membutuhkan komunikasi and consultation. Jadi komunikasi dan consultation ini akan membantu para pemangku kepentingan untuk memahami resiko, mengambil keputusan yang bisa diambil, dan juga alasan mengapa tindakan tertentu itu diperlukan dalam penanganan resiko. Nah, itu masuk di dalam konteks communication. Izin Ibu Kemudian, Sandra, waktunya 10 menit lagi ya, Bu. oh ya, tadi habis buat itu ya. Oke, terus kemudian define and scope ya. Kemudian ini define and scope, kemudian bagaimana kita melihat scope-nya, eksternal, internal konteks gitu ya. Kemudian mendefine risk kriterianya, kemudian juga melakukan risk assessment. Ini yang biasanya teknik banget gitu ya, risk assessment. Bagaimana kita mengidentifikasi resiko, bagaimana kita menganalize, bagaimana kita mengevaluasi resiko. Kemudian bagaimana kalau kita udah menganalisis resiko, kita sudah melakukan risk assessment, maka bagaimana kita mentreatment resikonya. Nah, terakhir adalah melakukan monitoring and review. Nah, ini adik-adik kalau lihat ISO ya, pasti akan ketemu gambar ini. Ada risk appetite, ada risk profile, ada risk capacities. Ya, jadi kalau ada risk tolerance, risk appetite, risk risk capacity ini mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanya lebih jauh ya. Jadi kalau risk tolerance itu acceptable operation of performance. Jadi berapa toleransinya terhadap risiko tersebut? Kembali lagi adik-adik mungkin masih bingung ya dengan penjelasan-penjelasan saya, karena ini apa namanya ya? Ya ini butuh pendalaman ya untuk ini ya, tapi nggak apa-apa untuk sebagai dasar ini masih oke ya. Nah, kemudian kalau COSO, nah mungkin saya cepat aja karena tinggal 10 menit. COSO tuh macam-macam, jadi jangan sampai salah juga. COSO tuh ada yang internal control juga pakai COSO. Jadi kalau internal control adik-adik itu COSO 2013 yang terakhir. Nah, untuk risk management itu enterprise risk management 2017 terakhir, jadi integrated with strategy and performance. Nah, di dalam COSO framework enterprise risk management dia adalah kultur, capabilities, practices yang terintegrasi dalam strategi, setting, dan performance. Dan organization itu rely on dalam memanage resikonya untuk ya meng-create, memelihara atau merealisasikan value. Jadi ada beberapa penekanan ya. Yang pertama adalah budaya, capability, bagaimana secara implementasi atau applying practices, bagaimana dia mengintegrasikan dalam strategi settings, dan juga bagaimana memanage resiko to strategi and business objective yang pada ujungnya adalah link to value. Nah, IRM suatu proses. Jadi IRM ini sangat dipengaruhi oleh top management. Nah, terus kemudian IRM ini bukan sekedar daftar risiko, bukan inventaris risiko saja, tapi lebih luas. Bagaimana kita melakukan efektivitas pengelolaan risiko. Jadi bukan hanya checklist risikonya ini gitu ya, bukan. Dan dapat digunakan oleh berbagai ukuran perusahaan, bahkan di semua tingkatan organisasi dan di semua fungsi. Nah, jadi bentuknya beda ya, sama risk management berdasarkan ISO. Kalau COSO tuh gambarnya seperti ini. Jadi ada mission, vision, and core values. Ujungnya adalah enhance performance. Jadi ujungnya adalah bagaimana dia meningkatkan performance. Tengahnya adalah strategi and business objective. Apa aja hal yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah risk governance and culture, risk and strategy objective setting, risk in execution, risk information communication and reporting, dan bagaimana monitoring enterprise risk management performance. Nah, oke, nanti adik-adik akan sering mendengar yang namanya risk profile gitu ya.
Nah, itu berisi assessment terhadap resiko di dalam terkait dengan strategi dan bisnis objektif untuk kita mengunderstanding hubungan antara resiko dan performance. Itu nanti akan muncul yang namanya risk profiling. Nah, di dalam COSO, ini COSO tuh berbeda dengan ISO dengan COSO untuk internal control. Sama-sama 5 komponen juga, di internal control juga sama-sama 5 komponen. Tapi kalau di internal control dia lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, monitoring, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau di COSO untuk IRM ini terbagi menjadi 5 yang related tuh tadi ya, vision, mission, core value, strategi, objektif, implementation, yang tujuannya adalah enhance value. Yang paling mendasari adalah tata kelola dan budaya. Jadi balik lagi budaya resiko. Nah, ini akan menjadi dasar untuk semua komponen lain. Nah, dan di dalam governance karena IRM itu sangat tone ya, ditentukan oleh top management, maka tone of the top dalam organisasi itu menjadi penting. Jadi memperkuat pentingnya manajemen risiko dan menetapkan tanggung jawab pengawasan serta budaya yang tercermin dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian strategi and objective setting, bagaimana terintegrasi, bagaimana pemahaman kita terhadap konteks bisnis. Kalau performance, bagaimana kita mengidentifikasi dan kita menilai resiko. Nah, resikonya itu kita lihat dari mana? Resiko lihat dari severity dengan mempertimbangkan risk appetite. Gitu ya. Resiko akan muncul dari consequences atau impact gitu ya, dengan probability atau likelihood-nya. Ya. Nah, terus kemudian bagaimana review and revision? Kita meninjau lagi bagaimana praktek IRM dilakukan terkait dengan kinerja tadi dalam rangka mencapai target yang ditentukan untuk meningkatkan value. Nah, yang terakhir adalah komunikasi ya yang sangat diperlukan, information, communication, dan terakhir adalah reporting. Di breakdown lagi ternyata. Jadi COSO itu kalau saya bisa katakan bahwa ISO tuh ibaratnya kalau kita baca kalau di accounting tuh PSAK gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang umum dan standar banget gitu ya. Kalau COSO tuh kalau bisa saya katakan seperti KISO ya, buku KISO. Jadi lebih teknis gitu ya. Nah, di dalam COSO itu membahas tentang 20 risk management principle. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi di dalam 5 komponen tadi. Exercise board of risk oversight, establishing operating struktur, bagaimana kita mendefine kultur, bagaimana mendemonstrasikan komitmen to core value, bagaimana kita meng-attract people yang talent, bagaimana mendevelop people yang talent, bagaimana kita meretain capable individuals, ya itu masuk sebagai governance and culture. Kemudian di strategi and objektif, bagaimana kita menganalisis konteks bisnisnya, kita mendefine risk appetite-nya, mengevaluasi strateginya, memformulasikan bisnis objektif. Kemudian bagaimana performance? Kalau performance kita akan mulai dari sama seperti kalau di ISO itu tadi yang teknis untuk proses ya, untuk proses. Bagaimana mengidentifikasi resiko, bagaimana kita mengakses severity ya, severity resikonya, bagaimana kita memprioritaskan resiko-resikonya, bagaimana kita merespon resiko tersebut, bagaimana kita mendevelop portfolio view gitu ya. Kemudian review and revision, bagaimana kita mengakses kalau ada perubahan-perubahan ya resikonya bergeser dan lain-lain. Kemudian review risk and performance, bagaimana kita mempursue improvement di enterprise risk management. Nah, kemudian bagaimana kita mendorong informasi dan teknologi ini dalam proses risk management dan juga mengkomunikasikan risk ya terkait dengan informasi-informasi yang ada, dan juga terakhir adalah report and risk culture and performance. Bagaimana kita mendokumentasikan atau membuat report terkait dengan risk management. Nah, jadi manfaat penerapan IRM ini sebenarnya kalau dia link to strategi perusahaan, maka dia akan automatically meningkatkan capaian dari tujuan organisasi. Memotivasi manajemen lebih proaktif, meningkatkan kesadaran akan pentingnya identifikasi dan mengelola risiko. Kemudian bagaimana dia bisa membantu identifikasi peluang dan ancaman dan juga memenuhi persyaratan dan norma internasional yang memang saat ini ya semua udah pakai risk management gitu ya. Nah, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas pelaporan, memperbaiki tata kelola, bagaimana meningkatkan kepercayaan, trust di pemangku kepentingan, dan juga membangun
dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Memperbaiki pengawasan menjadi lebih efektif dan alokasi untuk penanganan risiko lebih efektif dan juga efisien. Tapi ada tantangannya dalam penerapan manajemen risiko bahwa tidak ada panduan yang jelas untuk sektor non-keuangan. Tapi kalau sektor keuangan ada nggak? Sektor keuangan ada. BUMN juga punya. Tapi untuk non keuangan ya itu tidak ada aturan yang jelas, jadi ya tergantung perusahaan itu bagaimana. Yang kedua adalah menyusun sendiri MR sesuai dengan industri dan organisasi yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena tadi ya walaupun ada guides tetap aja juga harus menyusun gitu. Nah, yang ketiga adalah capability organisasi yang kurang memadai dalam menerapkan manajemen risiko. Kalau kita punya organisasi di dalam perusahaan terus orangnya nggak kompeten, nggak ngerti tentang risk management, itu juga menjadi tantangan. Terus yang keempat ini juga apa namanya dirasakan secara nyata gitu ya. Benar nggak sih manajemen risiko ini bermanfaat? Karena sebagian orang merasa bahwa kok jadi nambah kerjaan ya gitu. Atau ada orang yang nggak mau, biasa aja lah selama ini juga jalan bisnis biasa saja, nggak apa-apa tuh gitu. Jadi keengganan untuk berubah. Atau adanya kurangnya komitmen dari manajemen. Kalau manajemennya aja udah nggak care, gimana mau jalan risk manajemennya? Kemudian teknik dan metodologi manajemen risiko yang tersedia masih kurang untuk sektor real gitu. Nah, itu yang tantangan-tantangan. Nah, bagaimana supaya sukses gitu ya implementasi IRM? Pertama adalah komitmen dari BOD, Board of Director dan Senior Management untuk mengimplementasikan IRM. Yang kedua adanya policy, adanya sistem, adanya kontrol yang ditunjang dengan budaya resiko yang kuat. Kita harus bikin risk culture gitu ya. Nah, kemudian adanya kejelasan dalam penentuan risk appetite dan risk tolerance sesuai dengan kemampuan perusahaan, adanya komunikasi dan pembelajaran yang terus-menerus. Jadi learning berdasarkan pengalaman, perbaikan lagi, perbaikan lagi. Nah, kemudian adanya integrasi antara IRM ke dalam strategic planning dan proses bisnis perusahaan. Jadi kalau dia sudah terintegrasi, maka pengambilan keputusannya itu sudah berdasarkan risk management. Kemudian adanya organisasi manajemen risiko yang permanen. Ya, dan adanya akuntabilitas dan responsibilitas yang jelas terkait dengan risk management. Nah, terakhir dari saya, mungkin adik-adik ada yang pernah dengar gitu ya, atau pernah belajar, mudah-mudahan kalaupun belum, mungkin nanti di jenjang pendidikan selanjutnya ya, ini slide terakhir, tentang three lines model. Ya. Kalau dulu itu namanya three lines defense, atau model pertahanan tiga lapis ya. Sekarang tuh namanya three lines model. Nah, bahwa perusahaan itu harus menerapkan kalau yang dulu kita sebutnya model pertahanan ya di dalam perusahaan. Mulai dari line pertama yaitu lapis pertama, di mana komponen atau fungsi atau unit gitu ya di dalam perusahaan tersebut menjadi lini protection pertama, gitu. Bagaimana provision product and service to client, bagaimana kita memanage resiko di dalam garda pertama. Jadi di situ butuh lingkungan pengendalian yang kondusif, konsistensi pelaksanaan kebijakan dan prosedur. Jadi kalau kalian di unit misalnya di unit bisnis terus kemudian tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang ada, wah udah deh lini pertamanya udah gagal gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana pengendalian internal itu efektif? Nah, itu adalah garda terdepan untuk pertahanan. Kemudian yang kedua adalah manajemen risiko dan kepatuhan. Bagaimana mengembangkan dan memantau manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan, integrated. Di line second, line kedua. Bagaimana expertise, bagaimana support, bagaimana monitoring challenge risk related matters. Jadi bagaimana pengawasannya, pemantauannya. Nah, kemudian yang lini ketiga yaitu adalah peran dari internal audit sebagai independent assurance di dalam perusahaan tersebut. Gitu. Jadi bagaimana dia melakukan review, bagaimana dia memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua ini sesuai dengan yang diharapkan. Nah, manajemen risiko laporannya itu adalah ke Komite Pemantau Risiko, nanti Komite Pemantau Risiko akan melaporkan ke Dewan Komisaris gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada lagi pertahanan masuk ya kalau di dalam three lines model dia masuk external audit ya. Kalau di three lines model dia masuk lingkup di external assurance providers ya. Nah, ini adalah model pertahanan yang kira-kira perusahaan harus jagain nih supaya dia tidak objektifnya tercapai, value creation-nya terjaga gitu ya. Nah, mungkin itu mudah-mudahan ini sesuai dengan waktu. Ya. Ya.
Ya, tapi mungkin ini topiknya mungkin agak berat ya Bu Widya Ningsih untuk Dan anak-anak ya. waktunya juga ya Bu ya harus. Iya, memang ini iya waktunya juga. Jadi memang ini sih nggak apa-apa. Tapi ini untuk awalan cukup baik sih, karena jarang sekali ya di level untuk S1 ataupun apa namanya D3 yang mempelajari tentang ISO dan KOSO. Jadi ini sungguh luar biasa Pancasila Universitas Pancasila ya untuk mengadakan ini. Terima Baik, kasih mungkin itu dari saya. baik. Ya. Terima kasih Ibu Dr. Sandra Auliazani. Mungkin nanti bisa kita elaborasi lagi ya Bu ya dari pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. Beberapa poin yang dapat kami catat adalah bahwa tadi di slide awal Ibu menampilkan sebaran akuntan publik ya. Di sini saya melihat bahwa peluang lulusan dari mahasiswa FEBUP untuk menjadi akuntan publik itu masih sangat terbuka lebar ya, karena sebarannya itu masih terpusat di Jabodetabek. Kemudian untuk rujukan utama yang dijadikan kiblat dalam penerapan manajemen risiko saat ini masih mengandalkan pada dua sumber. Yang pertama dari KOSO dan yang kedua adalah ISO 31000. Nah, KOSO mendefinisikan risiko tadi sebagai possibility that events with occur ya. Jadi kalau sudah terjadi tadi Ibu menyampaikan bukan lagi risiko tapi ini adalah problem ya, problem solving, kita membutuhkan penyelesaian masalahnya. Sedangkan ISO 31000 tadi mendefinisikan risiko sebagai effect of uncertainty on objective, ya. Efek atas ketidakpastian untuk pencapaian tujuan. Nah, dari dua standar ini sebenarnya sama-sama menekankan bahwa yang disampaikan Ibu tadi, budaya dan tata kelola, tone of the top dari suatu perusahaan merupakan kunci dari keberhasilan manajemen risiko. Ya, baik kepada adik-adik mahasiswa kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dr. Sandra Auliazani. Jangan lupa ini ada hadiah spesial ya Bu dari Ibu Dr. Sandra Auliazani. Ada hadiah tumbler dari YAPI kepada adik-adik mahasiswa yang aktif bertanya. Oke, saya baca dari chatroom. Mohon izin Ibu. Dari Rino, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Alwan Driano Putra Setiawan. Izin bertanya, apa penerapan manajemen risiko untuk kedepannya? Mungkin apa tantangan ya, tantangan dari manajemen risiko dengan adanya implementasi KOSO dan juga ISO 31000. Monggo Ibu. Ya, tantangan tadi udah dijabarkan ya. Jadi Iya, paling pertama paling pertama tadi ya itu ya. Jadi adanya willingness dari top management untuk penerapannya gitu ya. Terus adanya apa ya regulasi hanya terkait dengan ya mungkin di bawah industri keuangan saja kayak gitu-gitu ya. Itu tantangan-tantangan yang tadi mungkin saya udah jabarkan. Tapi intinya adalah kalau atasannya itu tidak care gitu ya terhadap manajemen risiko, maka ya itu tantangan utamanya di situ gitu ya. iya. Nah, berikutnya adalah budaya resiko. Itu juga menjadi hal yang penting. Sama seperti internal control. Internal control kan kalau lingkungan pengendalian yang nggak jalan, padahal dia piung gitu dalam satu rangkaian internal control. Itu yang menjadi tantangan ke depan ya. Iya. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Meliana Putri. Pertanyaannya adalah mengapa penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip manajemen risiko saat menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko organisasi. Prinsipal yang utama kemudian kan dijabarkan ke framework, Bu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mempertimbangkan prinsip-prinsip manajemen risiko itu hal yang penting. Ya, ya tadi juga sudah dijabarkan ya, karena prinsip manajemen risiko itu fondasi bagaimana kita menyiapkan value creation dan protection untuk perusahaan. Jadi kalau fondasinya aja lemah gitu ya, gimana mau berjalan dengan baik ya. Tadi kan ada integrated gitu ya. Paling paling gampang adalah misalnya tadi yang keberapa tuh? Ketujuh misalnya ada human and cultural factor. Kalau humannya aja nggak care terhadap manajemen resiko, terhadap resiko ya yang dia hadapi paling nggak di lingkup dirinya sendiri, di lingkup tanggung jawabnya dia sendiri, gimana resiko itu mau jalan. Apalagi lingkup yang terkait dengan dianya sendiri itu masuk sebagai lini pertama dari pertahanan. Jadi kalau itunya aja satu poin aja itu dari sekian tadi ada berapa aspek tuh ya, ada 8 apa aspek gitu ya.
itu aja satu nggak ada gitu ya, itu udah tidak akan berjalan dengan baik gitu. Jadi prinsip merupakan pondasi dalam pengimplementasian manajemen risiko. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah dari Aditya Nur Najmudin. Bagaimana manajemen risiko berdasarkan KOSO dan ISO 31000 dapat membantu dalam menangani risiko lingkungan dan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia? Mungkin ini kaitannya dengan yang dihadapi oleh perusahaan ya, Bu ya. Ya, ya. Terkait dengan manajemen resiko lingkungan ya. Jadi memang ada resiko-resiko tadi ya. Resiko kan ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, yang faktor eksternal ini yang memang kita ada metodenya tuh bagaimana manajemen resiko ini kita pakai untuk sesuatu yang misalnya ada ketidakpastian di luar di perusahaan, misalnya contoh kebakaran, banjir atau kerusakan lingkungan. Ini ada metode untuk mengakses resikonya. Ya, ada beberapa metode untuk mengakses resikonya. Jadi pertama adalah kita mesti membuat, jadi resiko tuh banyak ya adik-adik ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai risk universal, ada yang kita sebut sebagai risk appetite, risk tolerance, faktornya ada internal, ada eksternal. Kalau lingkungan itu termasuk eksternal, maka kita akan melakukan identifikasi dan kita akan melakukan assessment. Ya, misalnya kita akan lihat lagi seberapa probability-nya atau likelihood-nya, seberapa severity-nya atau impact-nya. Baru kita akan lihat, oh seberapa resiko yang mungkin akan terjadi. Nah, itu masuk ke dalam proses, salah satu proses dalam manajemen resiko tadi. Ya, tadi kan ada prinsip, ada framework, ada proses. Nah, jadi di-assess nih faktor-faktor tersebut gitu ya di dalam resiko tadi. Dan nanti kemudian diprioritaskan mana yang menjadi prioritas utama perusahaan. Jadi karena nggak semua resiko itu akan akan di-handle gitu ya. Pasti perusahaan punya skala prioritas. Nah, mungkin seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Lulu Septiana, Ibu izin. Bagaimana organisasi memastikan bahwa seluruh karyawan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sesuai dengan kerangka kerja KOSO? Oh, oke. Nah, bagaimana organisasi memastikan seluruh karyawan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko? Jadi, untuk penerapan manajemen risiko ini kan ada yang namanya kultur, ya, budaya. Nah, budaya risiko itu dibangun ada beberapa step gitu ya, adik-adik ya. Ada beberapa step. Jadi termasuk dia mulai muncul awareness dan lain-lain gitu ya. Jadi pertama itu dia akan muncul yang namanya eh, apa namanya ya risk attitude gitu ya. Nanti akan muncul risk behavior, nanti akan muncul risk culture. Nah, risk culture ini kemudian dievaluate gitu ya. Dievaluate, benar nggak sih karyawan-karyawan di perusahaan ini itu ada tekniknya. Di perusahaan-perusahaan ini punya udah jalan gitu ya pemahamannya dan juga udah menerapkan manajemen resiko. Nah, itu ada teknis untuk mengevaluasi dari pemahaman maupun implementasi manajemen resiko. Termasuk juga audit gitu ya. Internal audit juga akan ngecek gitu ya. Terus risk management department juga akan mengecek terkait dengan hal tersebut. Nah, itu biasanya kalau perusahaan sih berdasarkan pengalaman saya itu dilakukannya rutin gitu setiap secara berkala ya untuk mengecek itu karena dia unit-unit tersebut gitu ya karyawan-karyawan tersebut merupakan masuk sebagai line pertahanan pertama ya dalam model freelance defense atau freelance model. Mungkin seperti itu. Jadi ada teknik untuk mengevaluasi terkait dengan pemahaman. Jadi proses kultur juga panjang ya di dalam risk management. Jadi sudah ada item poin-poinnya gitu loh ya Bu ya, ada listnya Ya, gitu untuk mendeteksi manajemen risiko ini udah implemented belum di level karyawan begitu ya, kiranya begitu. iya, iya. Dan treatmentnya berbeda-beda pastinya ya Bu ya di setiap perusahaan ya. Ya, biasanya sih kalau ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan penerapan ataupun peningkatan budaya perusahaan ya terkait dengan kultur. Kultur kan terkait dengan pemahaman dari semua orang-orang ya, namanya risk owner gitu ya, terkait dengan manajemen risiko di lingkup tanggung jawabnya. Jadi yang tadi kan ada, pertama kan tadi kita ada yang namanya risk attitude, kemudian risk attitude ini akan berkembang menjadi risk behavior dan risk culture. Kemudian untuk ngeceknya gimana ya? Oh pertama, benar nggak sih target perusahaan itu tercapai? Misalnya contoh paling sederhananya,
Iya, iya. Ada nggak sih yang sasaran-sasaran atau KPI yang nggak sesuai, terus masalahnya di mana? Ada nggak sih exposure resiko yang turun gitu ya, baik sisi likelihood maupun impact gitu. Terus kemudian apakah ada tren-tren temuan-temuan gitu ya, baik internal audit maupun eksternal audit ataupun dari risk management terkait dengan frekuensi maupun kualitas dari penyelesaian apa ya temuan-temuan yang ada lah gitu ya. Atau jangan-jangan temuannya tambah banyak ya gitu, atau kok nggak turun-turun ya temuannya kok sama terus ya seperti tahun lalu, berarti kan ada masalah gitu di resiko tersebut ya, di apa namanya di kultur dari budaya resiko tersebut ya, Mhm. mungkin itu. Baik, baik, baik. Di sini Mm-mm. sebenarnya pertanyaannya masih banyak ya Ibu ya, tapi ya kembali lagi waktu juga yang Iya, iya. mengharuskan kita ya untuk membatasi Heeh. acara hari ini. Menarik sekali pembahasan acara kita hari ini, yaitu kuliah umum dan Kapita Selekta dengan tema manajemen risiko berdasarkan KOSO dan ISO 31000. Mohon izin kepada seluruh peserta yang hadir untuk dapat berfoto bersama ya, akan kita dokumentasikan terlebih dahulu. Mohon dibantu oleh panitia, saya akan menghitung mundur. On cam, on cam, on cam. Ya, Bu Halida, silakan on cam. Seluruh mahasiswa dimohonkan on cam. Jadi semuanya harus terlihat Saya, on cam semua ya. saya hitung mundur ya. 3, 2, Maaf. 1. Oke, saya Salam bantu Bu Pancasila. Halida ya. 1, 2, 3. Slide Salam 1, Pancasila. slide 2. Slide 3-nya cuma hitam. Slide 4-nya juga masih hitam. Baik. Oke. Baik, terima kasih Ibu Kaprodi yang turun tangan langsung ya Bu ya. Terima kasih atas bantuannya. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber Ibu Dr. Sandra Auliazani, SE, MS, AK, CA, CPA, CICS, CRMP, CACP, ASEAN CPA. Mohon berkenan Ibu untuk menerima e-sertifikat selaku narasumber dalam acara kuliah umum dan Kapita Selekta dengan tema Manajemen Risiko berdasarkan KOSO dan ISO 31000. Mohon diterima ya Ibu. Ya, terima kasih semuanya, terima kasih Ibu. Baik, akhirnya waktu juga lah ya Ibu yang memisahkan kita. Izinkan kami untuk memberikan pantun. Kalau mencari burung cendrawasih, itu Cakep. adanya di pap. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Baik, Cakep. Ya. Cakep. Terima kasih Bu Terima Widya kasih Ningsih, Bu Bu Sandra. Rafini, Bu Indah, Bu Iya, Kolida. terima kasih juga Terima kasih Terima adik-adik kasih teman-teman semuanya. sharing mahasiswa. ilmunya ya Bu. Terima Teman-teman Ya, kasih sama-sama. mahasiswa adik-adik Terima yang semua. kelas kapsel kasih. dan kelasnya Bu Widya Ningsih, jangan lupa tugas kapselnya berdasarkan prodi masing-masing ya. Ini adalah kelas kapsel terakhir, pertemuan ke-10 ya. Bagi teman-teman yang akan maju ke sidang skripsi, jangan lupa didokumentasikan untuk apa namanya ini untuk sidang skripsinya ya nanti di akhir Juli pada saat mohon maaf ya Bu Sandra ini apa namanya administrasi untuk sidang skripsi ya jadi jangan lupa mulai diadministrasi dari kita bulan Februari yang lalu Prof Haula sampai sekarang Bu Sandra. Prof Haula kebenaran adalah promotor Bu Dr. Sandra ya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, tapi kebenaran Prof Haula adalah promotor Bu Sandra. Ya, jadi apa namanya? Tolong didokumentasikan juga ke kalian Kapita Selektanya ya. Kita sudah pertemuan terakhir 10 kali. Jadi tolong tugas-tugas kapselnya segera didokumentasikan. Jangan sampai Google Classroom-nya saya tutup, kami tutup, prodi tutup, sehingga kalian tidak bisa mengikuti pelaksanaan sidang karena tugas kapselnya tidak mencukupi. Seperti itu Baik. ya. Oke, kalau tidak ada lagi,
Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cakep. Cukup sekian, terima kasih ya. Saya cuma bisa pantun seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Kaprodi, Bu Terima Sandra. kasih. Terima kasih Izin Terima kasih pamit juga Bu ya. Bu Lidianingsih, Terima kasih Bu Bu Sandra. Ya, terima Mbak, kasih. Bu Nanti Felida. pemenang tumbler akan diberitahu di grup WAG Kapsel. Ini Mama. Ya, oke. Terima kasih. Terima Assalamualaikum warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mohon izin live, Bu. sama-sama, Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum. Iya, Bu. Ini terakhir ya, Bu. Pamit ya Bu iya. Kaprodi. Ini terakhir Bu, kapsalnya. Terima kasih Mbak Indah pamit, Bu Cahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.